Dan saya juga bisa tersenyum melihat pencipta saya gitu dan kembali kepada dia gitu, bisa meluk dia, bisa bilang I've done my part gitu. Semoga apa yang saya lakukan di sini sesuai seperti apa yang kamu tugaskan untuk saya. Aku mau nanya, ini sebenarnya poin yang penting aku pengen tahu sih, setelah apa yang didapat oleh Kak Mary Riana sekarang gitu, pencapaian, achievement dan segala macam, aku masih penasaran apalagi yang ini dicapai di kehidupan Kak Mary Riana. Seorang Mary Riana, nggak ada yang, siapa yang nggak kenal gitu kan, maksudnya goal apa lagi sih maksudnya yang mau dicapai gitu loh. Itu yang dari tadi itu aku di pikiran aku sih sebenarnya. Semua udah dapat gitu ya, maksudnya apapun itulah, connection, materi dan bla bla bla. Cuma aku penasaran aja, apa lagi sih Kak yang pengen dicapai achievementnya itu sih. Oke. Thank you buat pertanyaannya. Betul, saya bersyukur dengan apa yang Tuhan udah berikan di hidup saya. Pernah ada suatu saat di mana saya pikir, wah udah enak nih, mendingan retire aja gitu kan, nggak usah ngapa-ngapain lagi aja gitu kan, menikmati hidup gitu kan, bahagia. Betul, saya sangat mensyukuri. Tapi saya percaya bahwa selama saya bangun tidur, saya masih bernafas, saya merasa bahwa ketika saya masih ada di hidup ini, berarti ada yang harus saya lakukan gitu. Dan saya percaya bahwa hidup itu bukan hanya tentang bahagia, tapi hidup itu buat saya bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa bertumbuh, dan bagaimana kita bisa menjadi berguna gitu. Dan 3 itu hal yang penting buat saya. Nah, itulah sebabnya makanya di dalam hidup saya setiap 10 tahun saya selalu punya resolusi, punya mimpi-mimpi. Setiap 10 tahun. Mulai dari ulang tahun ke-20, saya punya mimpi waktu itu pengen jadi orang sukses. Dan mimpi itulah yang akhirnya menggerakkan saya gitu untuk terus bertumbuh. Ketika saya ulang tahun ke-30, saya pengen bukan hanya dapat berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia gitu. Dan itulah akhirnya menggerakkan saya 16 tahun di Singapura balik ke Indonesia. Di ulang tahun saya ke-40, 3 tahun yang lalu, akhirnya saya punya mimpi lagi gitu. Mimpi saya bukan untuk hanya jutaan orang di Indonesia, tapi saya ingin menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia gitu. Dan akhirnya itulah setiap 10 tahun di hidup saya selalu punya goal yang menjadi tujuan, yang menjadi acuan yang membuat saya bergerak untuk bisa bertumbuh, untuk bisa belajar menjadi lebih baik apapun role-nya di dalam hidup saya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak di Roy tanya, lu terus mau sampai kapan gitu kan? Dan tujuan akhirnya apa gitu kan? Mau sampai kapan ya saya nggak tahu sampai kapan Tuhan masih memberikan nafas di hidup saya di dunia ini gitu. Tapi my ultimate goal adalah ya semoga suatu hari nanti ketika saya sudah menyelesaikan hidup ini, ya saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Semoga ketika nanti semua orang hadir ke pemakaman saya, mereka bisa mengingat hal-hal yang baik gitu. Mereka bisa men-celebrate hidup saya gitu kan, merayakan hidup saya gitu. Ya, dan suatu saat nanti ya saya percaya kan kadang-kadang kan kalau kita, we are just a soul in a human body kan, having a human experience. Pada dasarnya kan kita semua ini adalah sebuah jiwa gitu, yang suatu saat nanti ketika hidup kita sudah selesai ya raga kita yang ada di dunia ini, tapi kan jiwa kita nggak pernah mati, jiwa kita akan selalu ada dan menyatu dengan yang memberikan jiwa itu ke kita, kepada Sang Pencipta gitu. Ya saya membayangkan ketika saya meninggalkan dan menemui Sang Pencipta, saya bisa melihat orang-orang di bawah tersenyum dan merayakan hidup saya, dan saya juga bisa tersenyum melihat pencipta saya gitu dan kembali kepada dia gitu, bisa meluk dia, bisa bilang I've done my part gitu. Semoga apa yang saya lakukan di sini sesuai seperti apa yang kamu tugaskan untuk saya gitu. Dan ya just happy with him yang udah ngasih saya kehidupan gitu. Jadi itu sih my ultimate goal, mimpi saya. Saya nggak tahu exactly-nya seperti apa ya, tapi saya hanya ingin memaksimalkan hidup saya, dan semoga ini bisa menyenangkan hati Sang Pencipta yang ngasih saya kesempatan di hidup ini gitu. Kok jadi saya yang nangis? Sedih dengarnya. Iya. Jadi itu sih. Sometimes we don't know
kadang kita nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita nggak tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Kadang kita nggak tahu Tuhan mau menugaskan kita apa. Bahkan kita mungkin nggak mau tugas itu gitu kan. Ya, tapi ya I just have to be obedient. Iya. Aku ngikutin kok Kak Mary Riana punya cerita waktu itu kan, aku sempat nonton juga filmnya ya. Itu kan yang Dion Wiyoko itu ya. Oh iya. Sama Thank you. Chelsea Islan ya kalau salah ya. Itu ngebikin aku jadi kayak wow, luar biasa gitu. Luar biasa banget sih. Gitu. Aku pada kala itu sempat nonton itu sih, benar-benar ngebuka aku punya kayak lebih punya harapan gitu ketika aku melihat itu sih. Luar biasa sih. Thank you. Dan saya yakin hal yang sama terjadi ke kamu juga. Karena ya. Aku selalu percaya bahwa apa yang ada di depan kamu itu jauh lebih penting dari apa yang ada di belakang kamu. Gitu. Oh iya. Dan yang ada di depan kamu adalah sesuatu yang baik, yang harus kamu jalani dan kamu lakukan dengan kesungguhan. Percaya semuanya akan baik-baik saja. Amin. Saya doakan yang terbaik buat Roy. Thank you so much. Semoga cepat sembuh. Amin. Harus sembuh dan pasti sembuh. Ya, dan lebih banyak lagi kebaikan hadir dalam hidup kamu. Lebih banyak lagi orang-orang baik yang juga akan Tuhan pertemukan dan ada dalam hidup kamu. Ya, dan semua yang terbaik buat kamu. Thank you. Amin. Makasih doanya. Thank you sekali lagi. Thank you so much sudah ngundang aku di sini juga. Sama-sama. Tuhan berkati. Salam buat Mama. Thank you. Sama-sama.